Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa podcast SMA 1 Demak dimanapun berada. Pada kesempatan hari ini kita akan bahas mengenai dunia seputar perguruan tinggi. Barangkali bisa menjadikan salah satu referensi khususnya putra putri bapak ibu semua, dan khususnya juga para pelajar di Kabupaten Demak khususnya dan umumnya Indonesia yang barangkali menonton channel YouTube SMA 1 Demak Official. Pada kesempatan siang kali ini kita akan membahas kaitannya dengan salah satu universitas swasta di lereng Gunung Muria. Pada kesempatan hari ini kita menghadirkan salah satu panitianya, yaitu Mas Arsyad. Ya, kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Mas Arsyad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat datang di studio podcast SMA Demak. Oke, baik. Terima kasih. Ini salam kenal kami dari Universitas Muria Kudus. Salah satu universitas swasta besar di Pantura Timur. Pantura Timur ya. Okay. Nah, kalau boleh tahu ini Mas, salah satu universitas swasta di Indonesia di Pantura Timur, UMK. Sedikit bisa dijelaskan Mas, bagaimana filosofi Universitas Muria Kudus itu sendiri Mas? Baik, Universitas Muria Kudus ini dulunya merupakan salah satu sekolah tinggi ekonomi yang ada di Kabupaten Kudus. Ya, kemudian diprakarsai oleh beberapa pimpinan dari kabupaten, sehingga berdirilah Universitas Muria Kudus yang kita kenal sampai saat ini. Seperti itu. Kalau boleh tahu kapan nama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi menjadi UMK ini? Sedikit kita flashback ke belakang biar. Kalau tepatnya saya agak lupa, tapi tapi kurang lebih kalau tidak salah 1965. Ya, kurang lebih. Itu konversi sekolah tinggi menjadi universitas. Jadi Universitas Muria Kudus. Nah, ini kita ngobrol kaitannya dengan dunia perguruan tinggi dan khususnya penerimaan mahasiswa baru, Mas. Nah, pertimbangan masuk mahasiswa baru itu kan, siswa itu kan banyak pertimbangan yang harus dilihat. Apa yang bisa meyakinkan dan memastikan dan bisa percaya diri masuk di Universitas Muria Kudus, Mas? Oke, baik, di Universitas Muria Kudus ini kita ada 6 fakultas, Bapak. Jadi di situ ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kemudian ada Fakultas Hukum, kemudian ada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Teknik, kemudian Fakultas Psikologi dan Fakultas Pertanian. Jadi kami di sini tidak hanya ilmu murni, tetapi juga ada kependidikannya, yaitu salah satunya adalah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dan di sana ada 15 program studi strata 1, ya, di mana masing-masing fakultas tadi ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, itu ada prodi manajemen dan ada prodi akuntansi. Kemudian di Fakultas Hukum ada satu prodi, yaitu prodi ilmu hukum. Kemudian di Fakultas Teknik ada sistem informasi, kemudian ada teknik industri, ada teknik informatika, kemudian ada teknik mesin dan teknik elektro. Kemudian untuk yang di prodi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP, ini kami ada 5 prodi, ya. Yang pertama itu ada prodi Pendidikan Bahasa Inggris, kemudian ada prodi BK, ada prodi PGSD, kemudian prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, dan ada Pendidikan Matematika. Kemudian dari prodi Pertanian ini ada agroteknologi, kemudian di psikologi ada prodi psikologi. Itu kemudian kenapa sih yang menjadi pertimbangan masuk ke UMK? Ini kami di sini sudah mengikuti tren yang saat ini sedang berkembang, yaitu sedang mengikuti kurikulum Merdeka Belajar. Dan kami juga sudah menjalin beberapa kerjasama, baik itu di tingkat nasional ataupun di tingkat internasional, untuk nanti mewadahi teman-teman mahasiswa untuk bisa turut andil dalam melaksanakan kegiatan Merdeka Belajar ini. Beberapa kerjasama yang sudah dibentuk
dari nasional sendiri kita sudah bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta yang ternama di Indonesia. Kemudian kita juga sudah menjalin kerjasama keluar. Ya, keluar ini ada keluar negeri. Ya, ini ada Australia, kemudian ada Thailand, ada Filipina, dan ada Singapura dan Malaysia. Dan itu semua kerjasamanya tidak lain untuk mewadahi teman-teman mahasiswa untuk bisa memiliki pengalaman di sana. Ada student exchange, kemudian ada asistensi mengajar, ya ada yang melakukan pertukaran pelajar kemarin dengan mahasiswa maksudnya ya? Iya, mahasiswa melakukan pertukaran pelajar dengan CPSUE, kemudian dengan News University, kemudian dengan UPSI Malaysia. Kemudian mereka juga bisa memiliki pengalaman mengajar di sana. Di luar negeri, di sekolah-sekolah di bawah naungan dari universitas-universitas tersebut. Sehingga tidak perlu diragukan lagi, kita sudah punya link di beberapa tempat. Kemudian ketika mahasiswa lulus pun juga sudah tersaring di beberapa tempat kerja. Ini untuk yang kependidikan kita sudah banyak yang diterima. Ini kalau kependidikan kita berbicara tentang PNS, Pak ya. Nah, ini sudah banyak sekali yang diterima di PNS. Kemudian kemarin info dari satu prodi, itu khususnya di prodi PGSD, itu ada kurang lebih 179 alumni yang diterima. Satu angkatan yang diterima dalam CPNS. Nah, ini menjadi salah satu pembuktian kami. Dan di UMK ini juga sudah ada 2 prodi yang terakreditasi A. Ya, ini salah satunya adalah PBI, Pendidikan Bahasa Inggris, dan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Jika kalau dikatakan kenapa sih ke UMK? Karena tidak jauh berbeda dengan universitas-universitas negeri di sana. Artinya dari sisi kualitas gitu ya. Betul sekali. Nah, tadi konsep dari Merdeka Belajar karena dengan perguruan tinggi baik yang ada di negeri, dalam negeri maupun di luar negeri, itu kira-kira konsep implementasi proses pembelajarannya gimana, Mas? Oke, kalau di UMK sendiri ini memang kita sudah menerapkan kurikulum itu khususnya untuk saat ini untuk angkatan 2021 dan nanti akan berlanjut di angkatan-angkatan selanjutnya. Jadi kami di sini memberikan tawaran beberapa kegiatan, ya. Salah satunya adalah kewirausahaan. Kewirausahaan nanti mereka akan mengikuti pembelajaran di kelas. Beberapa pertemuan kemudian langsung mengaplikasikan ke lokasi. Kita sudah menjalin kerjasama dengan beberapa UMKM. Di sana sudah ada UMKM yang bersedia untuk ditempati mahasiswa kami. Untuk nanti sudah ada MOU-nya gitu. Iya, sudah ada. Jadi nanti mereka bisa berlatih berwirausaha. Seperti itu di tempat-tempat yang sudah kita buat MOU bersama. Nah, yang kedua, ketika kita bicara sistem perkuliahan di UMK, bisa tidak mahasiswa itu mendapatkan 2 gelar misalnya? Kan ada kelas misalnya, itu bisa tidak di UMK? Karena memang barangkali anak yang punya kesempatan dan memiliki waktu yang agak lumayan kan bisa misalnya fakultas ini dan kuliah di sini atau bagaimana, Mas? Oke. Kalau seperti itu bisa mengambil, tetapi untuk saat ini memang kami belum ada mahasiswa yang mengambil double degree itu 2 gelar itu. Tapi untuk saat ini kesempatan pasti ada ya di UMK. Iya, kalau berbicara kesempatan masih bisa, karena tergantung nanti mereka bisa membagi waktunya saja. Iya, seperti itu. Nah, yang kedua, selanjutnya ketika kita mau memilih salah satunya kan barangkali kan prestasi kampus. Iya. Ya, dilihat-lihat misalnya, prestasi kampus UMK itu apa dalam konteks nasional, internasional, daerah dan seterusnya. Bisa tidak sedikit dideskripsikan prestasi kampus UMK itu sendiri? Kalau prestasi kami untuk saat ini memang akreditasi kami masih B untuk institusi, tetapi untuk prestasi khususnya di tingkat mahasiswa ini kami sudah beberapa kali menjuarai kejuaraan-kejuaraan di internasional. Seperti kemarin di IYSA kita mendapatkan medali emas, kemudian ada juga yang di kategori lain mendapatkan medali perunggu, seperti itu. Dan ini kami wadahi teman-teman mahasiswa yang memiliki ide-ide kreatif, ide-ide yang kreatif untuk bisa memunculkan inovasi-inovasi.
Ini kita wadahi, kemudian kita lakukan pembimbingan, kemudian nanti mereka akan bisa mengikuti beberapa perlombaan. Jadi di kami sudah ada jadwal dalam 1 tahun ini, agenda lomba yang sudah ditawarkan dan diikuti apa. Kemudian nanti kita juga sudah punya wadah mahasiswa kreatif. Dalam satu wadah di situ mereka saling bertukar pikiran, bertukar ide, kemudian nanti bisa saling sharing, yang sudah pernah mengikuti untuk bisa saling sharing ini nanti triknya bagaimana sehingga nanti mereka bisa mengikuti kegiatan-kegiatan itu dengan baik. Kemudian dari segi kreatif mahasiswa ke PKM kemarin kita masuk pada kategori 5 besar juga untuk penerima hibah PKM itu ya. Masuk ini ya. Nah ini Mas, kaitannya dengan kalau level SMA itu kan ada ekstrakurikuler. Iya. Atau kalau dalam bahasa kampus itu kan ada UKM. Iya. Ini kegiatan mahasiswa. Ada enggak Mas di? Banyak sekali di sana Bapak, mulai dari olahraga ada UKM olahraga tersendiri, kemudian pecinta alam ada, kemudian pramuka ada, kemudian ada musik juga ada. Musik ini ada yang paduan suara, ada yang musik tradisional karawitan, kita juga punya di sana. Kemudian ada juga ekstra tari, ini tari juga ada, dan tadi pramuka ya. Nah ini sedikit berbicara tentang pramuka. Ini juga kami mewadahi mahasiswa kami, khususnya yang di bidang pendidikan, untuk nanti bisa lulus juga memiliki sertifikat sebagai pelatih pramuka. Nah ini kami sudah bekerja sama. Ada lisensinya itu ya? Iya, ada lisensinya. Kita sudah bekerja sama dengan Pramuka Kabupaten Kudus. Ini kita sudah setiap tahun mengadakan kursus mahir dasar bagi mahasiswa-mahasiswa, iya, mahasiswa-mahasiswa yang khususnya di bidang kependidikan. Ya, untuk bisa mengikuti. Iya. Di bidang pramuka. Jadi ketika keluar tidak hanya ijazah, tetapi juga ada pendampingnya tadi adalah sertifikat KMD. Kepramukaan. Iya, kepramukaan. Kalau bisa dihitung nggak kira-kira jumlah UKM supaya calon siswa baru punya banyak, karena punya masing-masing kan? Oke, ini banyak sekali UKM. Iya, jadi memang kita betul-betul mewadahi kreativitas mereka di sana. Kreativitas mahasiswa kita untuk mereka tidak hanya sekedar datang ke kampus untuk kuliah kemudian pulang tidak mendapatkan apa-apa. Nah, mahasiswa itu membentuk sebagai apa ya, wahana pengembangan kualitas diri ya, betul sekali. Di dalam kelas juga di luar kelas ya. Nah, kaitannya dengan iklim Mas, iklim proses pembelajaran nyaman dan untuk proses pembelajaran saat ini kami sudah setiap program studi sudah memiliki ruang dan gedung tersendiri, sehingga tidak dikhawatirkan lagi nanti mahasiswa tidak terbagi ruangannya atau harus mencari seperti apa. Kemudian di sana kami juga sudah standar di perguruan tinggi perguruan negeri kita sudah sediakan layar LCD, kemudian ruang juga sudah ber-AC, tidak ada ruangan yang tidak ber-AC di sana, sehingga memang kita mengutamakan kenyamanan untuk itu. Berarti untuk masalah fasilitas juga mengikuti juga ya? Iya. Karena memang kepuasan mahasiswa salah satu orientasi dan tujuan kampus gitu ya? Betul sekali. Nah, kalau boleh tahu Mas, UMP itu alamat kampusnya di mana Mas? Biar pemirsa podcast juga. Ini untuk alamatnya itu ada di Jalan Lingkar Utara Kudus, ya. Tepatnya di mana ini namanya? Di Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus. Kecamatan Bae. Ya. Sebelum Dewi ya. Ke atas itu ya. Iya. Jadi nanti kalau lebih enaknya nanti dari Simpang 7 itu ambil arah Pati, kemudian nanti di sana sudah sebelum sampai Lingkar itu nanti ada pelang besar yang memberi petunjuk arah ke Universitas Muria Kudus, nanti belok kiri. Nah, kampusnya itu kampus terpadu atau ada yang pisah Mas? Misalnya ada kampus 1, kampus 2. Ya. Kita terpusat jadi satu, jadi satu lokal, jadi nggak bingung nanti kalau saya kuliah di mana. Biasanya kampus kan ada kampus 1. Iya, tidak. UMK ini terpadu jadi satu ya? Iya, terpusat jadi satu di situ. Kemudian pembangunan juga masih ada di sekitar situ. Pembangunan gedung masih dalam satu lingkup. Zona ya? Iya, masih dalam satu zona. Nah,
kaitannya dengan ini Mas, tadi alamat sudah jenengan jelaskan kaitannya dengan ini lingkungan kampus mendukung nggak Mas? Lingkungan kampus mendukung sekali karena di area itu memang tidak terlalu banyak lalu lintas ya, sehingga lingkungan sangat tidak masuk ya jalur lalu lintas utama Pantura ya. Untuk areanya tidak begitu ya, tidak terlalu pelosok, tidak terlalu pinggir tepian tempat keramaian, di tengah-tengah ya. Dan bisa aksesnya mudah ya? Aksesnya mudah sekali karena saat ini kan memang itu lingkar utara kan lingkar baru. Dan sehingga alternatif jika lingkar selatan ini kalau terlalu jauh mereka ambilnya lingkar utara. Jadi termasuk kalau mahasiswa baru yang dari Demak termasuk ya juga bisa kalau pengen dari rumah laju juga bisa ya? Iya, bisa sekali. Banyak mahasiswa kami yang dari Demak laju. Iya, ini kan Demak dari Kudus kan ya. Iya, betul sekali. Ya jadi sangat tahu ya. Jadi tidak ada misalnya dari sisi misalnya kos ya. Ada gitu Mas ya. Iya, betul. Kos kan. Ini yang paling penting Mas. Biayanya terjangkau atau tidak? Oke, kalau biaya kalau berkata biaya masih sangat terjangkau karena kita di sana menggunakan sistem UKT. Jadi karena memang setiap kampus kan rata-rata sistemnya UKT sama ya? Sudah sama. Nah, UKT maksimal dan minimal ada kalau untuk pembiayaan sebagaimana yang ada di brosur itu kisaran antara 5 sampai 6 juta. Maksimal? Iya, kisaran antara itu. Nah, ini kaitannya kalau misalnya mahasiswa itu punya prestasi, punya kemampuan lebih Mas, ada tidak beasiswa yang diberikan oleh kampus UMK untuk ini? Karena jangan-jangan nanti tidak dia punya prestasi, punya kemampuan akademik dan bagus, kemudian tidak ada feedback dari kampus ke mahasiswa, ada nggak? Oke, kalau prestasi tentunya ada di UMK ini, termasuk banyak sekali beberapa prestasi ya, salah satunya adalah prestasi olahraga. Ini kami juga memberikan beasiswa prestasi akademik dan prestasi olahraga untuk teman-teman siswa SMA yang mendapatkan kejuaraan di tingkat nasional. Nanti kami juga memberikan beasiswa. Kemudian ada juga beasiswa jalur CBT. Jalur CBT ini adalah jalur tes masuk. Nanti diambil dalam satu prodi ini satu yang nilainya tertinggi. Jadi dalam seleksi masuk ini diambil mahasiswa baru diambil nilai CBT-nya yang tertinggi, maka dia yang mendapatkan beasiswa jalur CBT ini. Ya, kemudian ada juga beasiswa KIP tentunya dari pemerintah. KIP itu kan memang program nasional. Iya, betul. Kemudian ada juga beasiswa Hafid untuk siswa-siswa SMA yang akomodir ya. Iya, untuk yang memiliki hafalan 10 juz ini juga bisa mendapatkan beasiswa di sana. Kemudian juga ada juara MTQ, ini juga kami wadahi. Juara MTQ tingkat apa ini Mas? Untuk MTQ ini masih di tingkat kabupaten. Oh, tingkat kabupaten ya, dapat beasiswa. Masih bisa mendapatkan beasiswa. Kalau tingkat nasional kan mungkin susah. Tingkat kabupaten barangkali kan kompetitornya kan untuk. Kemudian ada juga yang terakhir ini beasiswa bagi mahasiswa asing. Nah, seperti di UMK juga ada mahasiswa asing juga Mas? Ada, jadi melalui pertukaran pelajar ini kan kami juga mewadahi mahasiswa-mahasiswa asing tadi. Jadi kami tidak hanya mengirim mahasiswa kami ke sana, tetapi mahasiswa sana juga datang ke sini untuk mengikuti perkuliahan di sini. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada dari CBSUA, yang terakhir ini dari CBSUA Filipina, itu juga mereka ada 5 mahasiswa yang datang di UMK untuk mengikuti perkuliahan di Universitas Muria Kudus. Kalau sebelumnya ada dari Thailand juga datang ke Universitas Muria Kudus untuk mengikuti perkuliahan. Tapi karena ini corona kan sehingga perkuliahannya masih secara daring. Tapi kalau dulu sebelum adanya corona mereka memang betul-betul datang untuk mengikuti perkuliahan di Universitas Muria Kudus. Ya. Nah, bicara tadi masalah corona, kalau sekarang kan pemerintah di dalam PPKM itu kan level 1, level 2 kan sudah melakukan PTM 100% untuk SMA. Kalau UMK sendiri gimana Mas? Kebijakan kampus kaitan dengan untuk saat ini kami masih belum ada edaran terbaru ya. Kami masih menggunakan yang 75% itu untuk pembelajaran WFH dan WFH masih menggunakan blended antara WFH dan WFO. Jadi kami bagi
mahasiswa yang mengikuti WFH sekian, kemudian nanti yang mengikuti WFH sekian, masih sistem seperti itu. Belum ada edaran terbaru karena untuk saat ini Kudus memang baru berpindah level, dan ini pun baru kalau tidak salah minggu ini kita dapat info kalau kita sudah pindah level ke level 1. Semula asalnya level 2. Oh, level 2. Ya. Sekarang naik turun ya. Iya. Naik turun ya. Untuk terkait ini jadi naik kan gitu. Iya. Naik ke level 1 sehingga iya. kemungkinan nanti akan ada kebijakan-kebijakan terkait perkuliahan. Jadi menyesuaikan itulah. Nah, ini Mas, kaitan dengan jadwal penerimaan mahasiswa baru ini yang paling penting ini Mas. Ini kalau terkait tanggal ini yang perlu dicatat. Iya, ini biar pemirsa podcast ini khususnya kelas 12 Mas, karena kita subscriber kita sudah lumayan dan rata-rata pelajar semua. Oh begitu ya. Jadi Mas. Baik. Kalau untuk pendaftaran saat ini kita masih membuka gelombang 1. Itu gelombang 1 dari tanggal 3 Januari kemarin sampai tanggal 31 Maret. Nah, di gelombang 1 ini ada hal yang menarik ini. Karena nanti bagi mereka yang mendaftar di gelombang 1 ini mendapatkan potongan UKT 10% di semua jurusan. Iya. Jadi di sini ada potongan untuk mereka yang mendaftar di gelombang 1. Nah, kemudian di gelombang 2 itu nanti dilaksanakan 1 April sampai 30 Juni. Nah, di gelombang 2 pun ini ada yang menarik lagi. Ada potongan UKT bagi mereka yang daftar di gelombang 2 ini 5%. Nah, kemudian yang terakhir gelombang ketiga ini 1 Juli sampai 31 Agustus. Nah, untuk yang gelombang 3 ini tidak ada potongan. Berarti ini sudah mulai masa pendaftaran gelombang pertama. Iya, ini sudah ada. Jadi masih ada waktu untuk teman-teman siswa kalau ingin mendaftar di gelombang 1 atau ingin mendapatkan potongan 10%, maka silakan bisa mengikuti di gelombang 1 ini. Nah, ini kan gini Mas, kalau kita bicara penerimaan baru saat ini kan siswa kelas 12 kan semester 6. Bisa enggak daftar terlebih dahulu lah karena saking senengnya dengan UMK terus kemudian belum lulus dengan menggunakan rapat barangkali semester 5 bisa enggak? Bisa sekali, karena untuk pendaftaran ini kami menggunakan nilai rapot dari semester 1 sampai semester 4. Masih bisa untuk mendaftar di sana. Berarti kalau yang sudah lulus kan tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau yang ini yang kelas 12 yang semester 6 ini berarti bisa ya? Bisa sekali. Makanya kan kita membuka dari awal dari teman-teman yang masih sekolah, mungkin masih saya mau kuliah di mana ya? Oh, ini sudah ada yang membuka untuk pendaftaran mahasiswa baru, bisa sekali Bapak. Jadi pemirsa podcast khususnya para kelas 12 yang minat ingin daftar di UMK bisa pengen dan mendapatkan potongan 10%, manfaatkan gelombang pertama. Iya, gitu ya. Iya. Gelombang pertama nggak bisa, gelombang kedua. Iya, betul. Barangkali nanti masih ada gelombang-gelombang yang lain yang bisa dapat potongan kan itu. Nah, ini kalau kita jumlah secara kuantitas Mas. Iya. Biar kalau mahasiswa banyak dan kan suka banyak berarti. Nah, ini kalau perangkatan itu menerima jumlah berapa Mas? Kisaran 2000. Bisa 2000 untuk semua total saat ini kita ada 14, kurang lebih ada 14.000 total secara kolektif. Kalau perangkatan rata-rata ya 2000. Okay. Nah, bicara ini bukan menafikan fakultas yang lain. Fakultas yang paling favorit di UMK itu apa? Saya dulu kan misalnya indikatornya favorit itu kan mahasiswanya banyak gitu. Salah satunya yang paling banyak fakultas yang di UMK ini apa? Oke, untuk saat ini itu ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kemudian ada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Fakultas Teknik. Tiga fakultas ini yang masih favorit. Kemudian kalau prodi, kita berbicara prodi, tentunya di sini kami melihat ada manajemen dan ada PGSD. Ini animo mahasiswa yang paling banyak ya? Iya, animo mahasiswa yang banyak masuk di program studi itu 2 prodi itu. Seperti untuk PGSD sendiri kita bisa sampai 350 mahasiswa. Iya, mahasiswa dalam satu angkatan. Berarti ya cukup antusias ya. Iya, antusias sekali.
masyarakat yang daftar atau daerah yang daftar mahasiswa dari mana aja Mas? Kalau untuk mereka yang mendaftar ini masih rata-rata dari Pantura, masih didominasi ya Pak, dari Pantura Timur seperti Kudus, kemudian Pati, Rembang, Blora, kemudian ada juga Jepara, Demak. Tapi juga ada yang dari Tegal ada, dari Brebes juga ada. Karena sekarang kan persaingan kampus kan juga lumayan. Iya, betul. Berat kan, apalagi UMK sebelahnya ada kampus negeri. Iya, tetapi ya kalau kita bandingkan masih animonya masih banyak yang ke UMK. Artinya kepercayaan masyarakat terhadap UMK masih ya. Padahal betul, kalau kita bicara Kudus itu sebelah UMK ada kampus IAIN gitu. Jepara ada UNU. Pati ada kampus itu ya swasta. Semarang jadi artinya masyarakat masih senang dengan kampus UMK. Ya, ini salah satu contoh aja di prodi PGSD sendiri ya. Ini ketika UNU kan baru, Unisnu kalau saya kalau dulu. Kalau sekarang kan UNU namanya. Iya, itu pun juga membuka prodi PGSD. Itu pun tidak mengurangi kuantitas animo mereka untuk ke PGSD. Jadi tidak mengurangi animo dari mahasiswa di Jepara yang ambil ke PGSD UMK karena memang mohon maaf secara kualitas memang lebih bagus di UMK karena kita sudah terakreditasi A. Salah satunya itu. Kemudian PGSD-nya itu ya? Iya, PGSD UMK sudah terakreditasi A, kemudian kegiatan mahasiswanya tadi juga terakomodir dengan baik. Banyak sekali prestasi-prestasi dari mahasiswa bagus, gitu ya? Iya, mahasiswa PGSD yang difasilitasi dengan baik oleh perguruan tinggi sehingga mereka melihatnya adalah hasilnya, outputnya. Ternyata outputnya juga tidak kalah dengan universitas. Apalagi tadi ada satu angkatan maksud diterima di CPNS. Iya, jadi yang luar biasa banyak sekali. Dan tidak hanya sebagai CPNS, banyak juga ada yang jadi anggota DPR, ada kemudian ada juga yang di perbankan itu juga banyak sekali. Dan ada juga yang berwirausaha karena memang tagline kami berjiwa wirausaha, santun, cerdas, dan berwirausaha. Seperti mentalnya yang dibangun sejak mahasiswa. Iya, betul sekali karena memang kita mengilhami filosofi dari Sunan Kudus, Gus Jigan, bagus, ngaji dan pinter dagang. Nah itu yang kita implementasikan sehingga kita tidak hanya membekali mahasiswa kita dengan ilmu akademiknya saja, tetapi juga kewirausahaannya. Ketika mereka mau berwirausaha kan sudah punya modal. Iya, betul sekali. Ketika mereka keluar tidak hanya mengandalkan aku ijazahnya ini harus di sini, tidak. Karena sekarang kan juga terbatas. Iya. Sekolah juga terbatas, PNS juga terbatas, maka mungkin barangkali solusi yang diterapkan. Iya, betul sekali. Tentang berwirausaha itu. Nah, ini ternyata sudah waktu kita sudah hampir 1 jam ternyata. Barangkali ada yang ingin disampaikan para pemirsa podcast Mas dalam closing statement siaran kita pada siang hari ini. Oke. Memang saat ini itu kampus ternama itu menjadi salah satu hal yang menarik, tetapi itu sudah tidak menjadi sebuah pilihan ya, tetapi karena ketika Anda ingin masuk ke sebuah perguruan tinggi maka perlu diseleksi, perlu dilihat latar belakangnya, backgroundnya, kemudian apakah prestasinya sudah ada atau belum, sehingga karena persaingan perguruan tinggi saat ini sudah sangat ketat sekali sehingga tidak menutup kemungkinan perguruan tinggi swasta juga memiliki prestasi yang sama, sehingga tidak ada salahnya kalau kalian semua nanti masuk di salah satu universitas swasta di Pantura Timur yaitu Universitas Muria Kudus, karena kami sudah membuktikan kualitas diri kami, output kami dengan banyaknya lulusan-lulusan yang sudah berkiprah di dunia kerja dengan baik. Oke, terima kasih Mas Arsad atas kedatangannya di ruangan podcast ini. Satu kata Mas, podcast SMA 1 Demak bagaimana Mas? Ini luar biasa. Terima kasih Mas ya. Iya, mudah-mudahan pemirsa podcast SMA 1 Demak bisa melihat dan kemudian kalau minat di
kuliah di kampus Universitas Malang Kudus, nanti bisa datang ke studio podcast untuk tanya-tanya lebih lanjut, dan pasti nanti ada brosurnya yang ditinggal di sini. Baik, nanti kami akan tinggalkan. Oh iya, demikian bersama podcast SMA Satu Demak yang bisa kita sampaikan dan kita obrolkan pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, tetap jaga protokol kesehatan, tetap jangan lupa like, comment, dan subscribe di SMAN 1 Official. Akhirul kalam, wawal muwaffiq ila muthariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.